Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi hambanya yang sangat terpercaya, sehingga kehadiran kita benar-benar menjadi bukti contoh nyata seorang pribadi muslim yang unggul, yang indah akhlaknya, yang bening kalbunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita harus tahu apa saja faktor-faktor pembentuk kredibilitas. Ternyata faktor yang pertama adalah kejujuran yang terbukti dan teruji. Inilah dia. Jadi barang siapa yang masih alergi, bahkan menganggap enteng kejujuran, maka dia sebetulnya sedang bersiap-siap menuai bala dan bencana. Ketidakjujuran memang tampaknya seperti akan memberikan keuntungan. Benar, jangka pendek sepertinya untung. Orang yang menipu tuh jangka pendek untung, tapi kerugiannya dia benar-benar mendapatkan sesuatu dengan tidak halal, tidak barokah. Itu akan menghancurkan dunia akhiratnya. Yang kedua, dia akan ketahuan suatu saat ketidakjujurannya dan jangka panjang hilang kepercayaan. Sedangkan kepercayaan ini tidak bisa dibangun hanya dengan pembicaraan, perkataan atau janji belaka. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, itu butuh waktu yang panjang untuk membangkitkan kembali keyakinan orang terhadap diri kita. Oleh karena itu, bermain-main dengan kejujuran berarti bermain-main dengan bala, bencana, kehinaan, kenistaan. Kita harus berlatih sekuat tenaga untuk menghujamkan komitmen pada diri kita, bahwa kita ini harus benar-benar menjadi orang yang jujur. Perkataan kita harus jujur. Lebih baik kita disisihkan oleh teman-teman karena kita sudah jujur, daripada kita diterima dalam keadaan menipu dan membohongi mereka. Kita akan tertekan dari hari ke hari dengan ketakutan ketahuan keburukan kita. Belajarlah jujur dalam hal keuangan. Jangan sampai berminat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang batil. Percayalah, rezeki dari Allah sudah disiapkan untuk kita. Jujur tidak jujur, kita sudah punya jatah masing-masing. Bedanya, ketidakjujuran kita akan merubah status rezeki kita menjadi haram. Padahal dengan kejujuran pun kita akan berjumpa, pasti berjumpa, karena tidak tertukar rezeki setiap makhluk-makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun makhluk yang melata di dunia ini kecuali sudah ada rezekinya. Kita sudah ada rezekinya. Kita harus belajar juga jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan kita harus berani transparan. Kebiasaan kita menyembunyikan sesuatu yang layaknya dibuka, ketidakberanian transparan ini merupakan indikasi ketidakjujuran kita. Apa yang harus kita takuti? Orang tahu keadaan kita tidak apa-apa, maka kejujuran terpenting. Selain kita bisa transparan adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita tidak harus merekayasa supaya orang menyangka kita lebih jet set, lebih elit, lebih kaya, lebih pintar, lebih bonafid. Ini nyiksa diri. Justru kekayaan kita adalah kita berani tampil apa adanya. Kalau kita belum tahu jawaban dan ditanya, jangan berdusta, apalagi sok tahu. Katakan saja, maaf saya belum tahu jawabannya, saya harus belajar lebih banyak lagi. Loh, nanti bagaimana kita dianggap bodoh? Lalu apa yang salah dengan dianggap bodoh? Bukankah kita bodoh betulan? Justru kita dianggap pintar, itu yang salah, membuat kita terkecoh dan membuat kita merasa pujian itu benar, sehingga kita menipu diri kita sendiri. Tidak usah sungkan untuk mengatakan tidak tahu, belum tahu, saya harus bertanya dulu. Tidak apa-apa, tidak ada resiko dari kejujuran, bahkan menambah simpati. Kalaupun kita sempat tergelincir berbuat kesalahan, maka kejujuran kita untuk bertanggung jawab, terus membuktikan bahwa kita ingin memperbaiki diri, lambat laun orang pun akan semakin yakin kepada kita. Beda dengan orang yang tidak mau mengaku, tidak bertanggung jawab,
lari dari pertanggungjawaban, ini selain benar-benar akan menjatuhkan kredibilitasnya dan juga membuat permanen keraguan orang kepada dirinya. Para pendengar yang budiman, marilah kita belajar kecil-kecilan dengan tidak memperbanyak perkataan yang tidak perlu, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Berkatalah apa adanya, jujur, proporsional, situasional, dan kita nikmati bagaimana lambat laun orang akan percaya kepada kita justru dari konsistennya diri kita terhadap kejujuran. Bukan jangan berbuat licik, berpikir licik saja tidak usah ada. Karena mendapatkan dunia tidak usah dengan jalan hina dan nista seperti itu. Cukup satu saja yang ada dalam benak kita. Kebenaran, 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 dan kebenaran. Insya Allah tidak ada yang tertukar dalam hidup ini. Setiap orang akan menuai dari apa yang dia lakukan. Marilah kita menikmati menjadi orang yang hidup jujur sampai mati. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.